Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada pagi hari ini kita akan membahas resiko-resiko yang akan dihadapi oleh jamaah jika tetap ngotot atau tetap ingin berangkat menggunakan visa non haji ya, baik itu visa ziarah, visa umroh, atau visa dahili atau visa-visa lainnya ya. Nah, berkaca dari keberangkatan haji 2024 dengan visa non haji, jadi banyak hal yang akan harus diperhatikan ya. Di sini saya rangkum ada 9 poin ya, walaupun mungkin ada lagi beberapa hal lain yang harus diperhatikan, tapi ini kurang lebih mungkin insya Allah bisa mewakili ya kalau Bapak Ibu di 2025 memutuskan untuk berangkat dengan visa non haji, jadi hal-hal ini harus diperhatikan ya. Dan ini bisa jadi juga menjadi pertimbangan ya dalam memutuskan apakah memang siap ya menerima resiko-resiko jika berangkat menggunakan visa non haji. Yang pertama mengenai maktab ya. Maktab ini penting karena apa? Karena seperti kita tahu bahwa al-hajju Arafah ya. Jadi haji itu di Arafah. Nah, jadi kalau visa non haji ini tidak akan bisa mendapatkan maktab ya, karena maktab saat ini diatur by sistem ya, by sistem di kartu nusuk oleh pemerintah Saudi. Jadi kalau visa non haji sangat besar kemungkinan ini tidak akan mendapatkan maktab. Nah, kalau tidak dapat maktab, ini bagaimana nanti dengan kegiatan atau wukuf selama di Arafah ya. Walaupun faktanya banyak beberapa travel atau jamaah ini akhirnya masuk bareng dengan mukimin gitu ya. Masuk bareng ke Arafah tanpa maktab ya. Nah, tapi balik lagi apakah Bapak Ibu siap gitu ya dengan kondisi seperti ini. Yang berikutnya, razia terus-menerus sepanjang waktu ya, baik di Azizia maupun di sekitaran Masjidil Haram. Ini harus diperhatikan bahwa kalau Bapak Ibu memperhatikan media atau informasi baik itu sosmed ya yang terjadi di tahun 2024 kemarin, itu razia itu terus-menerus sepanjang waktu ya. Tidak pagi, siang, malam ya. Jadi saya yang juga berada di sana pada saat hajian di tahun 2024 itu melihat sendiri bahwa memang mobil itu ada mobil patroli polisi dan juga mobil bus yang langsung mengangkut ya jamaah-jamaah yang kalau memang seandainya kedapatan dirazia. Nah, razia ini bisa jadi ketangkep di jalan atau bisa jadi juga dilakukan penggerbekan ke apartemen-apartemen transit ya. Jadi seperti kita lihat di tahun 2024 itu kelihatan memang sepi ya, paling sepi selama di Aziziyah ya, apalagi menjelang di Arafah ya. Jadi di sini ya memang selalu setiap waktu ya, kemarin di razia tidak kenal pagi malam ya, dan bunyi bunyi sirene mobil polisi itu bunyi terus ya Bapak Ibu. Jadi razia ini memang setiap hari ya, yang memang bagi merasa sanggup dan kuat ya bisa nanti dicoba ya. Di sini memang benar-benar senam jantung terus ini kalau dia menggunakan visa non haji ya. Yang berikutnya resiko yang tidak kalah pentingnya, kalau jika sakit atau meninggal ya dengan visa ziarah, maka akan sangat sulit sekali untuk mendapatkan perawatan ya, bahkan sampai pengurusan jenazah. Karena apa? Karena yang sehat saja itu kalau seandainya ketahuan ya, ketahuan dia menggunakan visa ziarah dan berkeliaran atau kedapatan di razia ya, ini pasti akan dideportasi ya, atau dibawa ke Jeddah ya, dimasukkan ke bus dideportasi ke Jeddah, yang penting keluar Mekah. Nah, bagaimana kalau dia sakit atau meninggal ya? Yang jelas ini sangat sulit sekali untuk ditangani di rumah sakit ataupun juga nanti pengurusan jenazahnya. Karena apa? Karena menggunakan visa ziarah, karena dokumen akan ditanyakan. Masuk ke Saudi ini menggunakan visa apa gitu loh ya. Yang nganter juga bisa kena ya, yang sakit juga bisa juga kena gitu ya. Jadi resikonya itu besar sekali ya. Tingkat stres yang tinggi karena hanya akan dikurung di dalam apartemen transit dan tidak boleh keluar kemana-mana ya. Bahkan ada yang sampai menumpang di rumah-rumah penduduk ya. Jadi Bapak Ibu bayangkan saja, ada yang 7 hari, ada yang 10 hari, ada yang 15 hari ya. Bahkan makan pun harus diantar ya ke kamar. Makan pun harus melihat situasi dan kondisi dulu ya. Ini seperti informasi yang kita terima di keberangkatan di 2024. Bahkan kita juga melihat, kenapa? Karena ada rombongan kita juga yang memang rombongan visa haji itu satu apartemen transit yang sama
dengan rombongan non haji. Itu yang non haji itu semua ketakutan gitu ya. Kalau keluar ketakutan, diketok pintu ketakutan ya, karena stresnya tinggi. Karena apa? Karena di luar dan juga berita-berita itu memang benar bahwa banyak razia. Jadi kalau kita lihat ya sangat kasihan ya beberapa jamaah-jamaah yang memang harus mengalami seperti itu. Apalagi ada yang tua, ada yang sepuh gitu ya. Ada yang memang tidak tahu apa-apa, tidak dipersiapkan, tidak dikasih tahu dari awal. Nah, itu mereka shock gitu ya di situ ya. Yang berikutnya siap-siap untuk ditangkap dan dipindahkan ke Jeddah ya, dan harus coba-coba lagi untuk ke Mekah ya. Hati-hati karena ada juga yang sampai ditahan di penjara ya. Jadi coba-coba lagi ke Mekah ini bukan cuman coba-coba, tapi yang jelas Bapak Ibu juga ini harus siap dana gitu ya. Harus siap dana. Kenapa? Karena pada saat memang misalnya ditangkap di Mekah dan dipulangkan atau dibawa ke Jeddah bersama rombongan banyak, itu bisa 2 bus, 3 bus. Begitu tiba di Mekah, Bapak Ibu juga harus siap-siap, harus menyediakan budget lagi untuk hotel di Jeddah ya, dan juga Bapak Ibu harus mencari cara untuk masuk lagi ke Mekah, dan ini tidak gratis. Ya, biayanya besar, sudah tidak gratis. Resikonya ada 2 perbatasan yang harus dilewati di situ. Nah, kalau kena lagi, ya dilempar lagi atau malah dianggap memang tidak kooperatif gitu. Jadi, Bapak Ibu juga harus siap nih kalau saatnya ketangkep dibawa ke Jeddah dan mau masuk lagi, siap mental, siap uang gitu ya Bapak Ibu. Karena kemarin tuh banyak ya beberapa yang akhirnya memutuskan tidak masuk ya, dan sampai hajian juga tidak melaksanakan haji gitu. Karena apa? Karena ada yang tidak ada uangnya, ada yang tidak sanggup lagi gitu ya. Nah, sepanjang perjalanan akan serba was-was dikarenakan memang ilegal untuk haji. Ya, jadi Bapak Ibu ke haram nggak tenang, di bintang 5 di haram juga tidak tenang ya. Karena serba was-was, karena polisi di mana-mana. Saudi ini kan kalau dia musim haji, ini semua polisi baik di Riyadh, Jeddah, di Dammam, di Yanbu, di mana-mana tuh dikumpulkan di Mekah ya, untuk selain mengatur arus jamaah, untuk juga mengatur atau menangkap ya jamaah-jamaah haji yang ilegal. Sangat sulit sekali untuk masuk ke Arafah ya, karena peraturan sudah sangat ketat, tidak seperti dulu ya. Karena seperti Bapak Ibu tahu, mekanisme sekarang masuk ke Arafah untuk jamaah-jamaah itu digabungkan ke dalam bus, di bus disegel. Ya, pada saat bus disegel, jalan lagi diperiksa lagi gitu Bapak Ibu ya. Jadi dari hotel transit pun sudah ketat ya. Jadi ini sangat kecil sekali kemungkinan apabila kita mau, karena kuncinya ke Arafah itu adalah dari bus. Kalau bisa masuk ke bus itu pasti insya Allah kalau tidak kena di pemeriksaan pasti masuk. Tapi kalau kena, nah masuk pun kalau haji ilegal, begitu masuk pun itu masalahnya ada tenda nggak gitu, dapat maktab nggak gitu ya. Nah, ini harus diperhatikan itu Bapak Ibu ya. Terus ada kemungkinan terlantar dan tidak ada mutawif jika tertangkap razia, karena biasanya mutawif tidak menggunakan iqamah Mekah. Kemarin banyak kejadian jamaah-jamaah yang terlantar atau yang ketangkep itu ya, itu mutawifnya lepas tangan gitu. Apalagi kalau travelnya lepas tangan. Karena apa? Karena mutawifnya juga jaga diri Bapak Ibu, karena takut. Biasanya mereka ini menggunakan iqamah atau izin tinggal. Izin tinggalnya ada yang di Jeddah, izin tinggalnya ada yang di luar kota Mekah ya. Jadi Bapak Ibu ini kenapa mutawif pun nggak mau Bapak Ibu, mutawif pun nggak sanggup untuk menemani Bapak Ibu atau mengurusi Bapak Ibu pada saat memang kejadian seperti ini ya. Kemarin banyak sekali mutawif yang mengundurkan diri dan kabur gitu. Karena apa? Karena mereka juga tidak mau beresiko ya. Resikonya karena kalau mereka bisa sampai 10.000 real, sedangkan gajinya cuma berapa gitu loh ya Bapak Ibu. Nah, ini kemungkinan, dan ini bukan kemungkinan, kemarin ada ya, dan banyak mutawif yang akhirnya dia lari menyelamatkan diri. Karena apa? Karena dia iqamah, ada yang juga iqamahnya mati. Karena mutawif yang biasanya iqamahnya mati ini biasanya memang dia membawa visa ziarah ya. Nah, kalau visa haji itu nggak mau, pasti mutawif atau pembimbingnya itu pasti visanya iqamah Mekah gitu ya. Jadi dia juga aktivitas selama di Mekah itu insya Allah aman dan nyaman gitu ya. Nah, banyak yang tidak masuk, ini yang paling penting, tidak masuk Arafah pada saat penangkapan. Dikarenakan travelnya sudah tidak ada biaya lagi untuk menyeberangkan masuk ke Mekah, apalagi ke Arafah. Karena kemarin kita lihat itu ada yang sampai 4 kali, 3 kali Bapak Ibu. Dan juga di hari-hari menjelang Arafah, itu satu orang itu bisa 5 juta sampai 10 juta.
ya per jamaah untuk masuk lagi ke Arafah. Ya, jadi kalau misalnya ketangkep 10 orang udah 100 juta. Kalau 4 kali udah 400 juta. Nggak ada yang sanggup Bapak Ibu ya. Travelnya juga mungkin nggak sanggup, jamaah juga mungkin udah nggak sanggup ya kalau harus bolak-balik mengurus seperti itu. Dan ditambah lagi, kalaupun sudah masuk ke Mekah, masalah berikutnya adalah apakah bisa masuk ke Arafah gitu. Nah, ini juga harus dipikirkan. Jadi sedikit singkat video ini saya sampaikan bahwa resiko-resiko yang akan Anda hadapi jika Anda berangkat menggunakan visa non haji, ini adalah 9 resiko ini yang Bapak Ibu harus hadapi ya. Jadi mohon ini menjadi perhatian, menjadi pertimbangan Bapak Ibu dalam memilih paket haji, apalagi Bapak Ibu yang sekiranya ingin memberangkatkan jamaah atau memberangkatkan orang tua ya untuk berhaji ya. Bisa-bisa kasihan orang tuanya kalau harus menghadapi hal-hal seperti ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.